Sebagai seorang manajer, sudah menjadi rutinitasku untuk menyelesaikan laporan keuangan setiap bulannya. Dan hal itu membuatku mau tak mau harus lembur dan pulang keesokan harinya. Selain karena ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan, tentunya juga karena ada tuntutan deadline yang mendesak dari pimpinan. Sebut saja namaku Romli. Usiaku saat itu 30 tahun, tapi belum berkeluarga. Dan kisah yang kualami ini merupakan kisah unik yang terjadi di kantor. Tepatnya, ketika aku berniat kerja lembur di akhir bulan, awal tahun lalu. Saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 14.30, keadaan kantor sudah tidak terlalu ramai, karyawan lain, satu persatu juga mulai meninggalkan kantor. Karena rencananya aku lembur, maka aku keluar dari kantor untuk mencari minuman dingin dan sedikit cemilan. Di depan kantorku, kebetulan ada toko sederhana. Di sanalah aku membeli makanan dan minuman, guna keperluanku lembur malam itu. Namun, ada sesuatu yang sedikit menarik perhatianku saat itu, yaitu seorang ibu-ibu yang nampak lusuh, duduk di depan gerbang kantorku. Sementara di sampingnya, nampak seorang gadis, mungkin usianya belasan tahunan, yang mungkin adalah putrinya. Karena merasa iba dengan keadaan mereka, aku membeli beberapa bungkus roti lebih, yang rencananya akan kuberikan pada mereka. Setelah semua pesananku telah kuperoleh, kutinggalkan toko tersebut, lalu mendatangi ibu beserta putrinya itu. Saat berada di hadapan ibu yang duduk di depan kantor itu, entah kenapa malah timbul pikiran lain di benakku. Apalagi secara tidak sengaja, netraku tertuju pada hal lain, di balik das terlusuh yang sedikit terbuka. Anugerah yang sepertinya tak terbungkus itu pun begitu nyata saat aku berdiri di hadapan ibu itu. Adanya dorongan situasi dan keadaan yang sangat mendukung, maka aku rubah rencanaku itu. Bi, ini saya ada beberapa makanan. Kalau Bibi mau, kita bisa sama-sama makan di ruangan saya. Begitu kataku, sambil memberikan selembar uang ratusan padanya. Terima kasih, Mas. Wah, ngerepotin nanti. Biar saya makan di sini saja. Jawab ibu itu. Nggak apa-apa kok, Bi. Sekali-kali kita makan di ruangan saya ya. Kalau Bibik mau, Bibik bisa ikuti saya. Begitu jawabku, sambil beranjak meninggalkan ibu-ibu itu, tanpa memberinya roti yang kujanjikan. Aku terus berjalan menuju pintu masuk kantorku, sambil terus berharap ibu-ibu itu menerima tawaranku. Saat aku membuka pintu kantor, dan berencana menutupnya kembali, secara bersamaan hujan turun dengan derasnya. Dan secara terpaksa pula, ibu beserta anak gadisnya itu beranjak ke arah pintu kantorku. Aku senyum-senyum sendiri, karena sepertinya rencana baikku akan berhasil. Mas, ibu mau gak mau harus berteduh di ruangan mas, gak apa-apa kan? Tanyanya. Tuh kan saya bilang apa tadi? Ya sudah silahkan. Ujarku mempersilahkan mereka masuk seperti tamu. Setelah ibu setengah baya itu berada di ruanganku, aku kembali keluar untuk mengunci pintu depan kantor. Aku kembali ke ruanganku setelah memastikan keadaan sudah kondusif. Ini makanan buat Bibi, ini buat adik, sapaku, sambil memberikan sebungkus roti untuk mereka berdua. Makasih banyak loh ya mas, jawab ibu itu sambil membuka bungkusan roti dan memberikannya pada gadis di sampingnya. Dalam situasi berhadapan seperti layaknya tamuku, ku coba untuk memulai percakapan agar lebih akrab lagi. Ku ketahui ibu itu bernama Lastini, atau kerap dipanggil Mbok Tini. Sedang anak gadisnya bernama Diana, atau kerap dipanggil Ana. Dalam percakapan itu, aku sempat pula mengorek informasi dari mereka. Ngomong-ngomong, Mboknya tinggal di mana? Mbok sudah nggak ada tempat tinggal lagi, mas. Rumah Mbok kebakaran bulan lalu. Walah, jadi kalau malam tidur di mana, Mbok? Ya, seadanya tempat aja, mas. Kadang di teras toko, kadang di trotoar, di mana sajalah, asal nyaman. Terus, ini suami Mbok di mana? Suami Mbok sudah lama meninggal. Ya, karena kebakaran itu, mas. Sejenak nampak Mbok Tini tolah-toleh memperhatikannya jendela. Lalu mendadak, ibu itu beserta putrinya hendak beranjak pergi dari kantorku.
Oh ya, makasih makanannya ya, Mas. Loh, si Mbok mau kemana? Tanyaku. Mbok mau pergi, Mas. Nggak enak kalau di sini terus. Takut ngerepotin. Sejenak aku berpikir, dan berhubung aku tak ingin melewatkan kesempatan baik itu, akhirnya aku beri sebuah tawaran baik untuk mereka. Mbok, ini saya ada sedikit rezeki untuk si Mbok, ujarku sambil memberikan 3 lembar ratusan. Untuk Mbok, Mas? Tanyanya ragu. Aku pun mengangguk membuat ibu itu terharu. Tapi, pada saat ibu itu hendak mengambilnya, kutarik lagi uang tersebut. Tapi ada syaratnya, Mbok. Ujarku membuat ibu itu terheran. Maksud Masnya? Mbok sama adiknya di sini saja, temani saya ngobrol, gimana? Sekalian bermalam juga? Keduanya saling menoleh. Walah, baiklah Mas. Akhirnya ibu itu pun bersedia bermalam di kantorku. Singkatnya, sambil aku mengerjakan beberapa tugas yang belum selesai, aku meminta Mbok Tini dan putrinya itu untuk bersih-bersih ruanganku. Dan sekitar pukul 8 malam, nampak Mbok Tini sudah terlelap di kursi samping meja kerjaku. Begitupun dengan putrinya, yang ada di samping ibunya itu. Sejenak ku perhatikan dengan seksama dua wanita itu. Dan entah kenapa, semakin lama aku memperhatikan mereka, semakin timbul deswiran di benakku untuk melancarkan niat baik itu. Dengan ragu, aku melangkah lalu duduk di samping Mbok Tini. Merasa ada yang berbeda, beliau pun mengerjapkan mata dan nampak kaget. Tatkala mendadak ku ambil anugerah yang kuasa. Mas, ada apa ini? Mbok, dengarkan saya dulu, ujarku sambil membungkam bibirnya dengan jam aruiku. Setelah Mbok Tini tenang, barulah ku jelaskan tujuanku. Ini untuk Mbok, asalkan Mbok, ujarku sambil memberikan beberapa lembar ratusan untuk ibu itu. Sejenak ia nampak bingung memperhatikan uang itu, lalu kembali menoleh ke arahku. Maksudnya gimana, Thomas? Tanyanya. Maksud saya ini... Kembali ku peyuk ibu itu, sambil mengambil anugerah yang kuasa tersebut. Anehnya, ibu itu justru diam, dan mulai mengerti akan maksud tujuanku. Ya, kurang kalau segitu, Thomas, ujarnya membuatku kaget. Rupanya, Mbok Tini sengaja berpura-pura lugu. Tapi berhubung, perahu layarku terlanjur hormat, maka ku ikuti keinginannya itu. Bisa aja lebih Mbok, tergantung bagaimana solusi Mbok nantinya. Baik, Mas. Akhirnya, aku pun membawa Mbok Tini ke tempat yang lebih leluasa menunaikan kewajiban mulia itu. Kamar mandi. Ya, tempat itu menjadi tempat paling pas menurutku. Karena selain kedap suara, di sana aku juga bisa mencoba berbagai metode-metode baik lainnya. Sesampainya di sana, tanpa bicara, Mbok Tini pun menyiapkan sajian-sajian lainnya. Di bawah lampu temaram bisa kuperhatikan anugerah serta lain-lainnya. Masih nampak woki dan istimewir saja. Belum lagi rerumputan padang Sahara Arabianya, yang menurutku masih layak untuk diperhatikan juga. Lah kok malah bengong toh, Mas? Ujar Mbok Tini membuyarkan lamunanku. Iya. Tunggu, Mbok, sahutku, sambil mengambil sajian apa saja yang ada di depan sana. Nampak Mbok Tini seperti orang mengantuk, apalagi ketika aku berjalan ke arah rerumputan padang Sahara, lalu mencari-cari teko Aladinnya. Beberapa kali ia memanggilku, tapi tak begitu kugubris, karena aku pun masih sibuk memberi perhatian lainnya. Mas, tunggu, ujarnya membuatku heran. Kenapa, Mbok? Tanyaku. Yuk gantian toh, sahutnya sambil duduk, lalu mengambil perahu layarku yang memang sudah hormat kala itu. Sejenak nampak ia melongo, mungkin karena perahu tersebut sedikit berbeda dari yang pernah ditemuinya. Bagus sekali loh iki, Mas, pujinya sambil tersipu. Loh, memang perahu suami Mbok dulu nggak bagus? Tanyaku. Bagus sih, tapi ya bagusan ini, sahutnya yang tiba-tiba melahuap perahu layar tersebut. Sontak ceramah rohani pun bergema di ruangan yang kedap suara. Sampai dirasa semua telah siaga, Mbok Tini pun menyiapkan pelabuhan ratunya. Semula, perahu memang sedikit kesulitan untuk melaju di samudera tua itu. Mungkin, karena pelabuhan itu telah usang,
lantaran tak pernah lagi disinggahi perahu lainnya. Tapi dengan telaten dan sabar, akhirnya perahu layarku pun berhasil juga, bahkan semakin lama semakin cepat pula laju motornya. Secara konsisten kulajukan perahu layar itu, berharap banjir bandang segera menimpanya. Dan rupanya harapan itu pun terkabul, karena kira-kira 10 menit berlalu, bencana banjir bandang pun melanda pelabuhan itu. Tapi, di tengah perjalanan tersebut, mendadak kami dikejutkan oleh pintu yang tiba-tiba terbuka. Lombok? Lapo sampeyan di sini? Terus, masih lapo pisan kui? Mendengar pertanyaan Putri Mboktini itu, entah kenapa pikiran baikku makin menjadi saja. Apalagi, sambil berjalan, putrinya sempat beberapa kali memperhatikan perahu layarku. Mungkin dia heran, karena belum pernah sekalipun mendapati barang astral seperti perahuku. Tapi aku tak peduli, dan akhirnya, kutawarkan sebuah usulan baik pada Mboktini, ibunya itu. Mbok, saya tambahin dananya ya. Asal, ujarku tersenyum, sambil menoleh ke arah putrinya. Sontak ibu itu pun kaget, karena mengerti apa maksudku. Opo, sing bener we koe le, ojo neko-neko to, ujarnya dengan logat Jawa. Saya terserah Simbok aja, kalau enggak saya juga nggak apa-apa. Setelah berkata demikian, aku beranjak sambil mengambil kabinet, lalu merapikan kembali perahu layarku. Tunggu mas, ujar Mboktini tiba-tiba, saat aku hampir sampai di depan pintu. Sontak aku senyum-senyum sendiri, karena tahu pasti, tak mungkin Mboktini menolak rejeki baik dariku. Aku lantas kembali menoleh ke arah keduanya. Wani piro mas? Ujarnya membuatku bersorak dalam hati. Berapapun, saya oke mbok, sahutku. Yo wes lah, sahut ibu itu sambil tersenyum ragu. Begitupun denganku yang juga tersenyum sambil menyiapkan kembali perahuku. Beruntung perahu tersebut masih hormat, sehingga aku buru-buru melangkah ke arah Putri Mboktini itu. Sekarang Ana perhatikan baik-baik ya prosedurnya. Dengan ragu, ku rubah haluan Mboktini yang ada di samping putrinya, lalu kembali melajukan perahu layarku. Nampak gadis itu kaget sekaligus terheran dengan sikapku dan ibunya itu. Mungkin ia masih awam, sehingga belum mengerti tentang saran-saran itu. Gampang kan? Tanyaku pada gadis itu. Gadis itu pun mengangguk. Nah, sekarang Ana paham kan? Tanyaku. Tapi mas, Ana belum selesai berucap, lebih dulu kuhaturkan sambutan lainnya pada Putri Mboktini itu. Sontak ia kaget tak percaya, sambil menghalau badai yang melandanya. Sementara aku tak menggubris sikapnya itu, karena fokusku hanya pada tujuan baikku. Tapi semakin lama, Ana justru menghindari niat baikku, sehingga mau tak mau, aku pun meminta bantuan pada ibunya itu. Mbok, yuk, biar satset, ujarku pada Mboktini, yang masih nampak melongo dengan sikapku. Dan akhirnya, tak urung Mboktini pun membantu kami, karena semata-mata demi keberhasilan bersama. Dan ya, akhirnya, dari malam hingga menjelang subuh, aku, Mboktini dan juga Ana bahu-membahu mengatasi permasalahan-permasalahan bersama. Semula memang Mboktini sempat ragu dengan kreativitasku. Karena mungkin menurutnya, apa bisa? Jika dua orang diharuskan tiba sementara aku hanya sendirian saja. Tapi akhirnya, setelah kubuktikan solusiku dan kreativitas tanpa batasku, mereka pun hanyut, bahkan terkesima dengan ketekunanku. Singkatnya, pada pagi hari, ketika jam menunjukkan angka 6 pagi, ku minta kedua orang itu untuk segera pergi dari ruanganku. Tentunya dengan memberi 2 amplop yang berisi beberapa lembar uang ratusan. Keduanya pun senang dan tak keberatan. Bahkan mereka berjanji, jika membutuhkan dana, akan datang lagi menemuiku. Begitulah kisah yang kualami bersama Mboktini dan putrinya itu. Kuakui kehidupan masa laluku itu memanglah buruk. Tapi saat itu aku hanya ingin membantu ekonomi mereka. Dan kebetulan pula, mereka pun senang dan tak mempermasalahkan saran-saran baik dariku. Karena, dengan bantuanku, mereka senang. Begitu pula denganku yang turut mendapat untung. Sekali lagi, di sini aku hanya ingin berbagi pengalaman hidupku, dan tidak untuk dicontoh maupun ditiru. Dan saranku, tetap jalani hidup dengan nilai yang positif, demi masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga selalu dilancarkan rezeki, dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya.